mimpiku dari mimpiku. Wow. Nah, gue ngeliat masyarakat Indonesia tuh butuh banget edukasi, dan mereka butuh orang yang tepat untuk mengedukasi. Kalau gini? Nggak, gini aja ya. Nama gue Giri Maulana. Profesi gue guru Giri. Jadi kegiatan gue sehari-hari ngajar doang. Aduh. Dan gue di sela-sela kesibukan gue ngevlog sih. Sebenarnya bukan ngevlog tapi membuat video yang gue harap itu bisa mengedukasi orang. Karena banyak banget orang yang miss informasi ketika berbicara tentang Rusia. Di YouTube. Jadi nama channelnya ya nama asli gue juga, Giri Maulana. Gue udah 3 tahun di Rusia. Bagaimana gue bisa di sini? Karena pertama ada lowongan, terus gue daftar, gue keterima deh. Bingung ya kalau dibilang kok bisa sampai Rusia, karena satu emang pekerjaan banyak, jujur aja pekerjaan itu banyak, tapi gue ngerasa di Rusia itu tantangan sekali. Karena satu, gue belum pernah keluar negeri. Rusia itu jadi pertama kali gue keluar negeri itu di Rusia, dan satu, wow, Rusia man, what do you expect from Russia gitu. Jadi ternyata lebih dari yang gue ekspektasiin sih ketika gue kesini. Sebenarnya gue bikin video dari YouTube itu sebelum Giri Maulana tuh gue ada channel, tapi pakai nickname gue waktu gue main CS, main Gunbound, main CS, main Dota. Gue punya nickname itu, gue nggak mau nyebutin karena ketahuan nanti cupunya. Dan itu gue dari 2010 ya, 2011 gue bukan ngevlog apa, bikin video aja, masukin film segala macam. Tapi akhirnya gue ngerasa gue harus bikin pakai nama gue sendiri, Giri Maulana. Itu tahun, taruh lihat sendiri, gue lihat lagi ya di YouTube ya, gue lupa. Pasti udah lama sih, gue udah lebih dari 7 tahun kalau bergelut di YouTube, tapi sebagai penonton. Dan gue merasa harus bikin YouTube secara serius itu ketika gue di Rusia. Dan gue pikir secupu-cupu apapun video gue menang karena gue di Rusia gitu. Tapi kenyataannya channel gue nggak terlalu terkenal ya. Jadi tolong banget nih, tolong. Ini penontonnya Fahri ya kan. Subscribe gue, like, share, comment, and subscribe. Gue nggak begitu ngemis sih, karena lo akan nyesal karena YouTube gue itu banyak informasi yang menarik dan gak alay. Gue nggak mau nyebut merek, alay pokoknya, gak alay. Gue nggak mau nyebut merek. Jadi ada sedikit perubahan psikologi gue. Gue dulu suka memamerkan sesuatu di sosmed, namun ketika gue ke Rusia, kesempatan yang justru harusnya lebih tinggi, gue malah hilang. Gue nggak mau sombong, gue pikir gitu, gue nggak mau sombong, gue nggak mau share sesuatu apapun yang membuat orang tuh nantinya iri. Karena ketika orang tuh iri, dia berdosa, gue kayak ngerasa dosanya dosa jariah gitu, dia berdosa, gue jadi berdosa juga. Gue sampai sempat mikir kayak gitu. Hingga akhirnya gue 2 tahun awal gue nggak ngapain. Gue sempat sih bikin karya tuh Dekat di Hati, kalau lo lihat tuh viewersnya lumayan sih, 65k. Dan itu cukup viral di kalangan gue sendiri. Gue entah kenapa tuh susah banget untuk tembus viral ya. Tolong dong tips youtuber sana, kasih tahu tips gue. Itu tahun berapa ya? 2015. Gue ingat banget 2015. Gue ngajar bahasa Indonesia, terus Giri saya suka lagu ini, ayo kita nyanyikan bersama. Terus ada yang bilang, oh ya kita bikin video, saya punya kenalan studio gitu. Terus kita ngerekam bareng. Tadinya gue nggak mau nyanyi, gue ngerekam aja. Giri kamu ikut nyanyi, kamu guru kita. Oke, jadi gue bernyanyi bersama mereka. Setelah itu gue ke Murmansk, video niat gue yang kedua, gue ngeliat Aurora. Alhamdulillah tuh ada dramanya, jadi itu udah kuasa Allah ya. Jadi cerita gue tuh menarik gitu, nggak alay. Tapi kenapa viewersnya cuma 1000? Tolong ya YouTube. Udah gitu mungkin gue sendiri nonton udah 100 kali tuh. Tolong, itu kontennya bagus loh. Ada lafaz Allah gitu di langit. Gitu. Terus setelah itu gue punya istri. Sebenarnya sebelum itu udah punya istri. Gue punya anak. Gue punya anak. Dan itu merubah hidup gue. Gue semakin sibuk, semakin susah nge-share.
Karena di luar sana, sorry to say, banyak orang yang nggak beruntung, tapi gue dikasih kesempatan sama Allah begitu tinggi, terus gue makin mengurungkan diri untuk nge-share sesuatu tentang hidup gue. Hingga suatu hari, gue jengah sama youtuber yang influencer, menurut gue influencer, tapi kok yang lu share nggak ada manfaatnya sih gitu kan. Itu karya, gue akuin itu karya, tapi menurut gue, menurut agama gue, karya itu juga harus bisa bermanfaat untuk diri lu sendiri, setidaknya menyelamatkan hidup lo di akhirat. Jadi gue pikir gue pengen mengedukasi orang, karena memang pekerjaan gue guru juga, gue pengen bikin video yang informatif, ditambah selipan-selipan bahwa apa ya, gue susah sih ngomong kayak gini, tapi sorry ya, gue pengen jadi orang baik. Orang cerdas belum tentu baik, banyak loh, tapi orang baik kalau bisa cerdas gitu, karena lo akan menjadi influencer yang baik untuk penonton lo. Itu sih, jadi gue sebenarnya nggak begitu peduli sama penonton gue berapa, tapi kalau bisa ada penontonnya, karena gue berharap, karena gue pikir gue nge-share sesuatu yang baik, ya semoga ada penonton juga yang bisa menangkap itu gitu. Secara teknik sinematografi ya, yang pertama, Rusia itu negara subtropis, sehingga kalau lu jam 12 siang di sini itu awannya masih biru. Beda banget sama di Jakarta, apalagi di Pontianak ya. Sorry itu saya itu garis khatulistiwa. Itu matahari bener-bener di kepala lo mau syuting kayak apa bakal jelek. Sorry, lu mau syuting, karena gue orang sinematografi dulu. Udah di atas jam 11, udahlah berhenti aja, kecuali syutingnya indoor gue lanjut. Tapi kalau di udah males. Jadi di Indonesia tuh syuting lu bangun jam 4 pagi demi mendapatkan cahaya yang bagus. Tapi di sini jam 12 siang oke. Karena langitnya masih bagus dan matahari nggak literally berada di atas lo, jadi masih oke lah untuk ambil syuting. Itu secara lingkungan udah bagus. Yang kedua, lo menang lokasi, jadi lokasinya itu tidak umum. Orang bisa ngelihat, oh ini di mana, oh bagus, ternyata Rusia seperti itu ya. Jadi secupu-cupu apapun konten lo menang lokasi sehingga lo punya value di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya udah, lokasi aja udah menang, gimana kalau lu bikin konten yang lebih menarik? Harusnya menangnya double, tapi gue nggak tahu ya, makanya kenapa channel gue nggak naik itu, kenapa gitu, tolong gitu kasih tahu gue kenapa. Gitu. Oh iya, ini satu hal lagi, internet di sini bagus banget. Dengan harga Rp70.000, Rp70.000 lo bisa dapat koneksi lebih dari 40 Mbps. Temen gue, youtuber juga, dia bayar sampai 2,5 juta, kasihan, mentok-mentok 5 Mbps. Padahal secara paketnya itu katanya lebih dari 20 Mbps. Tapi kenyataannya Indonesia masih kacau di internet. Jadi lu mau nge-shoot di mana, internet bagus terus di sini. Di Indonesia oke, yang bagus Jakarta. Tapi kalau lu mau syuting di tempat-tempat yang nature-nya bagus, apa lu yakin internet lu bagus untuk upload? Iya kan? Lu harus ke Jakarta dulu dong, atau ke hotel-hotel yang memang yang bagus untuk bisa ngupload hal video lo gitu. Karena gua berada di lingkungan KBRI, which is teman kerja gua itu orang KBRI, orang Indonesia, gua nggak bisa bahasa Rusia. Jadi kesulitan gua adalah gua pengen membuat konten yang bagus, tapi gua sulit menemukan narasumber karena gue nggak bisa bahasa Rusia baik dan benar. Gue cuma bisa ngomong, saya mau beli air, maaf. Selancar-lancarnya gue ngomong itu ya izvinice ya плохо говорю по-русски. Itu artinya maaf, saya buruk berbahasa Rusia. Itu gue paling lancar ngomong itu. Setelah itu kan orang, oke, lo nggak bisa ngomong bahasa Rusia, gue tinggalin aja gitu. Jadi makanya konten gue mencari orang-orang Rusia yang cinta Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Dan ternyata itu menjadi nilai lebih juga untuk channel gue. Jadi kesulitannya adalah susah menemukan narasumber yang bisa berbahasa Rusia, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lah. At least bahasa Inggris nggak ada, susah. Ya lu siapin pakaian hangat sih, karena Rusia itu walaupun mereka menganggap winter itu datang bulan Desember, selesai di bulan Februari. Jujur menurut gue winter di sini tuh 8 bulan. Karena bulan April aja kemarin masih turun salju, dan start salju itu bulan Oktober. Lu bayangin, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berapa tuh? 7 bulan.
Dan setelah itu masih tetap dingin. Bahkan kadang kemarin summer aja gue masih pakai long john loh, baju hangat gitu. Jadi karena gue pernah sok-sokan mau coba syuting di salju pasti keren nih, viewnya banyak. Tangan gue nggak kuat, udah keras gitu. Gue takut frozen bite, akhirnya gue pulang. Terus iya, kamera lo akan sering mati. Lo harus sediain baterai minimal lebih dari 3. Terus siapin sarung tangan terbaik yang pernah lu punya untuk bisa ngeklik tombol merah itu, ya kan? Terus kalau bisa peralatan beli di Indonesia, di sini mahal apalagi gue punya punya kelebihan, punya kemudahan untuk pengembalian pajak. Tetap aja ketika gue kembaliin pajaknya masih murahan beli di Indonesia pakai pajak. Jadi lebih baik peralatan semua siapin di Indonesia. Ntar lo mau pulang ya, gue nitip ya. Jadi untuk penontonnya Pali Deluso, follow gue, karena jujur aja ya, secara teknik gue lebih baik. Tapi mungkin Pali Deluso akan membuat sebuah konten yang lebih baik dari gue karena dia bisa bahasa Rusia. Itu kelemahan gue. Makanya gue berharap gue memiliki persahabatan yang baik karena nanti gue kecipratan gitu kan. Ya kan? Itu aja, tolong tonton terus, ikutin vlog saya karena insya Allah itu akan memberikan kalian informasi tentang Rusia dan tentang bagaimana cara menjadi pria yang ciamik. Silahkan upload aja. Gue ngerasa sih kayaknya nggak ada yang salah. Tapi kalau misalkan lo ngerasa ada yang belibet, potong aja. Gue sering banget tuh belibet, atau suara gue kadang-kadang gini, gitu ya. Jadi gitu, kadang-kadang gue kayak gitu, kalau ada kayak gitu dihapus ya. Thank you.